Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat project baru. Jadi kita akan buka command prompt terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buat project baru dengan cara npx React Native init loti example gitu misal, lalu enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita punya direktori terlebih dahulu ke loti example. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menginstal library-nya. Jadi kita perlu menginstal sebuah library untuk menampilkan loti files di React Native. Kita bisa cari React Native loti. Nah, yang ini. Jadi nama package-nya itu adalah loti React Native. Lalu untuk menginstal kita bisa menggunakan yarn seperti ini. Caranya itu adalah kita salin dulu, ini salin. Lalu pas tekan di sini. Setelah itu kita juga perlu menginstal ini ya, loti iOS. Setelah itu kita bisa jalankan projectnya dengan cara yarn Android. Jadi di sini itu dijelaskan kalau misalkan projectnya nge-crash gitu, artinya auto linkingnya itu nggak work gitu. Jadi secara default itu React Native itu punya sistem auto linking. Jadi ketika kita install sebuah library atau package seperti ini, secara otomatis dia bakalan melakukan import seperti ini. Jadi itu secara default gitu. Kalau misalkan ketika kita jalankan ini nge-crash, jadi kita bisa lakukan secara manual seperti ini. Coba kita cek dulu. Ya, breaknya sudah berjalan. Sekarang saya akan buka di Visual Studio Code. Saya akan pakai Ctrl C dulu. Code titik gitu. Setelah itu di app.js-nya kita akan hapus dulu semua ini seperti biasa, lalu kita akan import React dan komponen. Setelah itu kita akan buat kelas komponen baru, lalu import view text dari React Native. Lalu kita akan buatkan di sini view dengan style flex1. Sudah putih seperti ini. Nah, cara penggunanya dari sini ya. Jadi kita seperti biasa harus import terlebih dahulu. Lalu kita bisa copy dulu ini ya ke dalam foldernya. Jadi kita akan copy ini dulu ya. Copy. Kemudian kita akan bawa ke folder projectnya di sini. Jadi tinggal pakai start titik. Saya akan buatkan folder baru di sini namanya source. Lalu misalkan saja animation. Lalu pas tekan di sini. Nah, di sini kita akan rubah namanya sedikit, loader. Nah, setelah itu kita bisa gunakan seperti ini. Jadi yang harus kita rubah adalah require-nya saja. Yang ini kita rubah ke src animation lalu loader. Simpan. Di sini kita tinggal reload saja terlebih dahulu. Jadi tinggal klik ini dulu. Lalu R. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan saja Anda mengalami tadi errornya seperti itu ya, unable to assign read only property. Jadi solusinya itu adalah kita tinggal reload saja emulatornya. Nah, jika Anda mengalami error lain ketika menggunakan sebuah library, tipsnya itu adalah kita pergi ke issue ini. Silakan cari di sini gitu. Kemudian misalkan saja error gitu. Nah, silakan Anda klik yang ini. Close yang ini. Di sini itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Misalkan saja ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi Anda sudah bisa menampilkan loti di sini. Kemudian untuk size-nya, kita bisa gedein atau kecilin itu pakai view di sini, lalu berikan style. Misalkan saja width-nya 100, height-nya 100. Kita pindahkan ke sini. Seperti itu, maka dia akan mengecil sesuai dengan kontainernya yang di atas ini. Kalau misalkan kita gedein lagi jadi 300 gitu, kali 300, maka hasilnya seperti ini. Kemudian jika Anda perlu ini di tengah, tinggal pakai seperti biasa justify content center dan line item center, maka dia akan di tengah. Tapi kalau Anda menggunakan width dan height ini tidak bisa di tengah. Jadi caranya itu adalah kita buatkan view lagi di sini dengan style.
justify content center dan line item center. Pastikan 2 kali kurung curablenya. Kita masukkan di dalam sini. Maka dia akan di tengah seperti ini.